Cover di luar sana menghargai yang namanya susah payahnya, habis uangnya, habis waktunya para pendahulu-pendahulu atau si pencipta. Seperti itu. Sudah ada upaya buat ngontak Triswaka dan Zinedine Zidane. Nah, sekarang saya ada pertanyaan seperti itu. Kita sudah kontak. Kontak dalam arti sebelum kasus ini berjalan, bahwa kontak yang tertera di manajemennya Triswaka itu adalah ada yang di YouTube. Itu untuk endorse berarti link kepada Triswaka sendiri. Sekarang justru tidak bisa saya menghubungi itu. Nah, kemarin saya minta tolong kepada abang kita Anto Angkasa karena mereka dekat. Saya minta tolong untuk difasilitasi sebelum ini masuk ke ranah pidana. Kemarin kita tidak masukin ke ranah pidana karena kita tidak ingin menjatuhkan karya orang, tidak mau. Tetapi kan setidak-tidaknya karena somasi dari kita, harusnya mereka cari tahu, setidaknya cari tahu lah dari wartawan atau seniman-seniman, karena kita kan punya kontak dengan beberapa vokalis seperti itu. Tapi yang kita lihat tidak ada menemui kita. Maka ditambah dengan beberapa pencipta juga geram juga untuk selama ini Bapak Erwin Agam sudah memohon untuk bisa bekerja sama karena lagunya dipakai, tapi diabaikan. Itu salah satu. Karena Erwin Agam sudah menyatakan mengkuasakan kepada tim hukum kami untuk melakukan gugatan perdata dan laporan pidana. Seperti itu. Gugatan 10M itu mungkin bisa dijelaskan? Yang gugatan 10M itu adalah sebenarnya kita fokus dengan somasi pertama, yaitu 1 miliar satu lagu. Setelah kita pelajari lagi, ternyata satu lagu itu dibikin beberapa channel, baik di channel official Zidane dan channel officialnya Triswaka. Ada beberapa video dan lagunya sama, dan itu viewernya adalah ada 12 juta, ada 8 juta, ada 2 juta, dan ada ratusan juga. Tapi kita mengambil garis tengahnya aja. Makanya kalau seandainya ini tidak ditanggapi serius, maka kita akan siap membawa ke Mabes Polri agar ini pelajaran buat teman-teman semua sebelum mengambil karya orang. Ada undang-undang dan unsur pidananya di sini yang akan mengikat orang tersebut, karena ini berhubungan dengan komersil. Kecuali tidak komersil, minta izin dinyanyikan secara spontan tidak masalah. Ini kan ada nilai komersilnya, seperti itu. Biasanya kan bisa disebutkan pasal bahasa itu ancamannya berapa? Ini yang pidana ya? Ya, untuk pasalnya, nih, pasalnya itu ada di ketentuan pidana di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pasalnya itu adalah pasal dari pasal 112 sampai di sini 118 itu 120 itu mengatur tentang pidananya. Di sini saya garis bawahi di poin 4 di pasal 113 itu setiap orang, ayat 4, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Nah, dugaan kita ini tim Triswaka dan Zidane, dugaan kita masuk unsur pembajakan. Koma dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ini undang-undang berbicara, bukan saya. Undang-undang 10 tahun. Atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Ini 4 miliar. 4 miliar. Ini serius. 10 tahun dan denda 4 miliar.
Itu yang kita sampaikan. Nah, bagi tim mereka seharusnya datang ke DPP for kami, ketemui kita. Kalau memang kita bisa bicarakan secara mediasi, kita bicarakan secara mediasi. Rencananya kapan Kang mau ke Mabes? Kita kasih waktu 7 hari karena ini ada unsur pidana dan perdata. Sesuai ketentuan somasi harus 7 hari. Tadi kan disebut ada beberapa musisi yang menuntut juga ya. Ya. Ngomong ke abang itu ada berapa bang? Dan berapa lagu yang diperkarain? Kalau lagu ada beberapa di atas 5, tetapi kita tidak mau publis karena orangnya baru konfirmasi kita. Yang udah konfirmasi langsung itu adalah saudara Erwin Agam, yang lagunya adalah Emas Hantaran dan lagunya sempat viral, menjadi viewersnya kalau nggak salah 115 viewers, 115 juta viewers yang nonton untuk opening lagu pertamanya. Itu yang dipakai oleh kawan-kawan. Di atas 5 lagu berarti ya? Yang Lagu itu ya untuk lagu di atas 5 lagu, tapi untuk lagu yang Erwin Agam saja itu 2, tapi dibuat video berbeda, keadaan berbeda, tetapi diupload berbeda. Itu viewersnya hampir di atas 1 juta. Yang paling tinggi saya lihat adalah 12 jutaan viewers, seperti itu. dari musisi lain? Musisi lain akan konfirmasi saya. Tadi malam sudah komunikasi, mereka siap untuk dijembatani oleh kami. Intinya kita tidak ingin menjatuhkan karya seorang. Selagi mereka mau berdiskusi sama kita, melakukan mediasi, kita lakukan. Kita tidak ingin, karena kita sesama musisi. Saya musisi, dia musisi, tapi kan saya bukan dalam arti hanya penikmat lagu aja. Nah, jadi ini harus diatur bahwa tidak boleh cover sembarangan. Kalaupun cover, yang cover itu punya lisensi, punya izin, harus minta izin secara tertulis kepada pemilik lagu atau kepada label yang telah memiliki lisensi. Seperti itu. Itu mekanismenya diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa apabila dia ingin memakai lagu siapapun itu harus ada perjanjian tertulisnya dan itu harus dicatatkan. Itu pemegang lisensi namanya. Seperti itu, Bang. Jadi saya berharap kepada YouTuber agar mulailah meminta izin bila ada cover, ada mengambil lagu orang, karena setiap lagu yang kita ambil itu memiliki nilai historis mereka mengeluarkan duit begitu banyak, waktu dan tenaga, dan bahkan dia berani promosi di radio ke radio untuk dia bisa mempromosikan lagu itu dan terkenal. Sedangkan yang cover cuman tinggal ambil cover terus dinonton banyak dan mendapatkan duit tanpa minta izin. Itu yang tidak boleh. Seperti itu.